peningkatan kualitas pelayanan kenaikan pangkat secara profesional dan transparan. Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengedepankan sistem informasi untuk mempercepat pelayanan. Berdasarkan fungsinya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pendidikan dan kebudayaan. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan dan kebudayaan salah satunya meliputi pemberkasan kenaikan pangkat guru. Salah satu tugas di bagian umum dan kepegawaian yaitu menghimpun dan mengelola bahan dan data kepegawaian yang meliputi pengangkatan, pemberhentian, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, promosi, cuti, akses taspen, dan lain-lain. Ini Pak mau ngurus pangkat, naikkan pangkat. Ini Pak caranya Pak. Kau pakai pengundiri ya. Dia tu ada PT-nya tu. Dari keluar mana Pak? Dari SD 14 Pak. Para guru akan dipermudah dalam proses pengurusan kenaikan pangkat. Petugas di bagian umum dan kepegawaian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memeriksa semua berkas kenaikan pangkat satuan kerja atau sekolah-sekolah. Apabila persyaratan lengkap, permohonan diterima lalu diserahkan ke bagian tim penilai. Bagian tim penilai nantinya akan menentukan layak atau tidaknya kenaikan pangkat. Lalu, diteruskan ke Kepala Dinas untuk ditandatangani dan diusulkan kenaikan pangkatnya ke BKN regional. Sekarang aku udah berada di bagian umum dan kepegawaian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Tengah. Yuk kita cari tahu proses ataupun alur pengurusan kenaikan pangkat guru atau tenaga fungsional di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bengkulu Tengah. Selamat pagi Pak Tobing. Selamat pagi Bu. Bapak di sini sebagai Kasubag Umum dan Kepegawaian Pak. Betul. Boleh saya minta waktunya sebentar Pak? Siap. Ini Pak, apa saja syarat kenaikan pangkat yang paling mutlak menurut Bapak? Baik. Jadi berdasarkan Permenekpan RB 16 2009 tentang penetapan angka kredit dan jabatan fungsional guru, yang mana saat sekarang ini efektifnya pada tahun 2013. Dengan adanya peraturan yang dimaksud, guru yang untuk diusulkan naik pangkatnya itu sudah berbeda dengan peraturan lama. Dengan adanya persyaratan yang dibutuhkan kenaikan pangkat, guru si A, si B, si C dengan variasi pangkat golongan yang bervariasi, sama hanya saja pengembangan keprofesian berkelanjutannya yang bervariasi. Intinya, semakin tinggi pangkat golongan si A, si B, si C yang kita usulkan dari kabupaten, semakin banyak pengembangan keprofesian berkelanjutan yang dibutuhkan. Jadi, dinas di sini dibentuk sebagai sekretariat untuk menerima usulan dari satuan pendidikan, dari sekolah. Jenis yang dibutuhkan dari sana tentunya daftar usul penetapan angka kredit yang sudah ditandatangani oleh kepala sekolah. Kepala sekolah sudah melengkapi berkas itu dari butiran penilaian kinerja guru. Penilaian kinerja guru itu sudah muncul per tahun. Jadi contoh, si A diusulkan dari golongan 3A ke 3B.
3A, si A memiliki TMT-nya 2016 contoh. Jadi kepala sekolah sudah membuat penilaian kinerja guru dari 2016. Sebab di kita mengenal periode untuk kenaikan pangkat guru kita itu periode April dengan periode Oktober. Batas waktunya itu berapa lama Pak setiap Nah, periodenya? jadi contoh ini kita usulkan di periode Oktober, berkas yang sudah harus masuk di sekretariat itu sudah di bulan April 20 hari efektif kerja. Di bulan April untuk diusulkan Oktober, Oktober diusulkan untuk April. Jadi siklus yang kita sudah atur untuk itu dia. Dengan adanya sudah berkas lengkap yang kita terima dari satuan pendidikan, nanti kita sudah kerjasama dengan tim penilaian angka kredit kabupaten. Itu tim penilainya kalau boleh tahu itu berapa orang Pak? Untuk saat sekarang yang sudah di SK-kan oleh dapat sertifikat dari kementerian itu ada 4. Siapa aja? Dengan kondisi saat sekarang ini, beliau si ibu salah satunya sudah pensiun. Artinya mereka tinggal 3 sekarang. 3 orang. Dengan adanya 3 orang inilah yang memang kerjasama dengan sekretariat guna mencermati, menyikapi layak tidaknya guru yang diusulkan naik pangkat yang diusulkan dari satuan pendidikan dari sekolah. Terus kalau untuk usul kenaikan pangkat guru-guru itu mereka bisa kolektif atau mereka harus datang sendiri ke sini Pak, ke bagian umum dan kepegawaian? Sesungguhnya yang mengantarkan berkas itu kepala sekolah loh. Jadi setiap Guru sekolah. tahunya dia mengajar. Oke. Karena apa? Karena kepala sekolah itu merupakan tugas tambahan. 25% itu dia sebagai ngajar, 75% dia sebagai tugas tambahan. Dengan tugas tambahan itulah dia meminit waktunya untuk mengantarkan usul yang dari sekolahnya, guru-gurunya ke dinas. Itu. Terus untuk mengusulannya sendiri ke BKN itu memang dari tim atau dari pihak Bapak sendiri? Maksudnya dari bidang yang mengusulkan atau ke BKPSDM dulu Pak? Mekanismenya seperti ini, Bu. Artinya awalnya kita sudah menerima berkas yang dari sekolah, kita verifikasi sudah lengkap apa belum. Ketika belum, kita komunikasikan ke satuan pendidikan si pengusul. Ketika sudah lengkap, kita distribusikan sama tim. Tim nanti menentukan layak tidaknya si A si B diusulkan naik pangkat kayak golongan satu tingkat lebih tinggi gitu. Setelah dari tim balik lagi ke sekretariat. Sekretariat tugasnya apa? Membuat penetapan angka kredit per tahun Ada Pak per tahun. yang ditandatangani nanti oleh kepala dinas kita. Jadi untuk penetapan angka kredit yang diusulkan periode Oktober ditetapkan itu 30 Juni. 30 Juni. 30 Juni 2021. Jabatannya diusulkan 1 Juli 2021. Pangkatnya di Oktober. Jadi alur daripada untuk penetapan angka kredit sampai ke jabatannya sampai ke pangkatnya seperti itu. Ya. Untuk pengambilan nih anggap aja udah selesai nih Pak SK kenaikan pangkatnya. Untuk pengambilannya juga itu kolektif atau diambil sama individu masing-masing Pak? Oleh sekarang kita usulkan itu kolektif ketika sudah ada pertek dari BKN Regional 7 dicetak oleh BKPSDM, nanti pengambilannya tentu kolektif. Setelah sudah terkumpul, SK itu sudah P3-nya sudah terkumpul, baru nanti kita panggil si A si B Individunya, yang diusulkan. Pak? Iya. Terus Bapak sendiri ada moto nggak? Moto semacam kayak SOP pelayanan untuk kenaikan pangkat ini yang membuat kita berbeda dengan OPD lain? Tentu kami dari dinas kita ya ada orientasinya seperti ini. Kabupaten Benteng boleh baru mekar, tapi dari SDM-nya sudah berkualitas. Itu aja.